Cik lo. Masih muda disuruh duduk, laki-laki saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini yang jawab salamnya masih hawa ngantuk ini emak-emak. Orang mau kalah saya mau Pak RT, saya pengen pantun boleh Bu? Daun salam dibawa burung gagak, nyampe nya ke kota Padang. Yang belum jawab salam saya kelihatan mukanya pada galak, ternyata belum pada dikasih madang. Itu barang madang loh ini Ustaz. Ulang lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini muttalazimaini illa yaumit talaq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajami adal itlaq. Ayyuhan nas, alaikum bitaqwallahi fi sirri wal alani fa innaha turdil malikal khalaq. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha bis sababati wal wusta. Wa qala al ulama danauti wa qad khilna kikal badri ajmana fadalla u'adi fi hawaki mudallila. Tereng teng teng. Bu, mau diartiin nggak Bu? Deh lama semangat menjawabnya. Artiin ya. Aduh ibu-ibu cantiknya luar biasa, bagaikan bulan purnama. Hati rindu, hati cinta, sampaikan tergila-gila. Gila beneran gua. Alhamdulillah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati penata acara, alhamdulillah saya diberikan waktu. Mudah-mudahan penata acara kita selalu Allah berikan sehat panjang umurnya. Juga Hadratul Mukarramin yang kami cintai, yang kami muliakan, Mudirul Mahad, pimpinan Yayasan Tarbiyatul Aitam, yakni Bapak Ustadz Firman. Alhamdulillah saya ini baru kenal beliau baru 2 kali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan beliau Allah selalu panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah selalu jaga dalam setiap perjalanan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami cintai, yang kami muliakan, guru kita bersama, guru besar kita Kiai Sobri Lubis beserta para jamaah. Mudah-mudahan kita doakan juga beliau agar senantiasa beliau selalu Allah berikan sehat panjang umurnya, Allah menangkan di dalam dakwahnya,
Allah jaga dalam setiap perjalanannya, amin ya rabbal. Juga yang kami cintai, yang kami muliakan, seluruh para guru-guru kami, bil khusus guru pembimbing rutinan setiap malam Jumat abang saya, yakni Ustadz Noval. Ibu kenal Bu Ustadz Noval, Bu? Ini beliau orangnya ya. Ini sama ibunya sama saya, Bu. Beliau ini statusnya sebenarnya masih bujang kayak saya. Anjay, mak ngomongnya anjay Ustadz. Keren banget dah, yang muda kalah kita. Bu, ntar perkenalan tenang. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah sehatkan panjang umurnya, Allah berikan berkah dalam hidupnya, istiqomah dalam dakwahnya, dan mudah-mudahan Allah jaga baik dunia maupun akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Juga yang kami cintai, yang kami muliakan, aparatur pemerintahan, baik tingkat dusun, ada Pak dusunnya ada, juga Bapak RW dan Bapak RT. Tadi saya sempat ngobrol Bu sama Pak RT, katanya namanya RT-nya Buluk apa? Pas saya lihat emang Buluk ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak RT Bu, kata dia, Ustadz saya mau ngomong orang tapi bisa, cuman assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata pas saya dengerin tadi naik panggung ngomong udah kayak cablak Bu ya. Lihai banget ngomongnya, Masya Allah. Kita doakan aparatur pemerintahan kita, para pemimpin-pemimpin kita, selalu Allah berikan sehat panjang umurnya, Allah jadikan pemimpin yang baik, Allah jadikan pemimpin yang amanah, dan mudah-mudahan selalu terus bisa membimbing kita, mengarahkan kita di dalam hal yang positif dan baik, amin ya rabbal. Juga yang kami cintai, yang kami muliakan, tim para penabuk, Masya Allah, tim hadroh kita ini luar biasa Bu. Acara kalau nggak ada dia Bu, wah, monoton kita ya, Masya Allah. Mudah-mudahan para tim hadroh, para pemuda, pemudi, baik putra maupun putri, senantiasa terus semangat di dalam dakwahnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya cintai, yang saya muliakan, ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Man kalau ngaji emang bener Bu, kebanyakan emak-emak dibanding bapak-bapak, bener. Udah orang aneh Bu, sama di kampungan saya kayak begitu ya. Makanya ada yang ngomong katanya neraka itu paling banyak emak-emak, mustahil Bu, nggak mungkin. Kenapa? Emak-emak paling banyak di pengajian, bener Bu? Masya Allah. Kita doakan nih para adik-adik yatim kita, baik yang putra maupun yang putri. Kalian para adik-adik yatim jangan pernah bersedih, walaupun kalian ditinggal oleh seorang ayah. Insya Allah mudah-mudahan jejak kalian seperti jejaknya Kangjeng Nabi, menjadi anak yang soleh solehah, menjadi anak-anak yang membanggakan baik untuk orang tuanya, agama dan bangsanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini malam yang mulia, ini malam rangkaian acara tahun baru Islam. Sebenarnya udah lama tahun baru Islam udah. Udah berapa hari Bu? Dari kemarin ya. Begitu juga sekaligus lebaran anak yatim. Alhamdulillah ada foto saya walaupun kecil banget. Tapi jangan gede-gede Mak, saya pernah ceramah ada banner gede banget foto saya. Ya belah saya waktu lagi di jalan, di pinggiran ada empang. Mak tahu jamban enggak? Nah, tahu. Pas saya lewat itu jamban ada foto saya, pus. Ya kan Bu, yang namanya foto ulama ya, jangan sampai kita ini salah paham, hati-hati. Foto ulama itu hidup. Sekarang foto ulama ditaruh di jamban, emak-emak, nenek-nenek lagi berak, buju. La ilaha illallah. Tapi orang apa-apa mak ya, insya Allah berkah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan alam yang mulia, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya,
sehingga kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, izin perkenalan, saya pribadi berasal dari Bogor Barat, rada kulonan dikit Kalisuren. Tahu emak Kalisuren? Ya tetanggaan kita sebenarnya mak. Ya, saya dari Kalisuren, tapi tadi saya ngobrol sama Pak RT, katanya di sini juga bahasanya sama, orang Ambagen, benar. Nah, berarti orang abang-abah ya. Saya dari Kalisuren, alhamdulillah perantara saya punya guru, abang saya bisa nyampe ke sini ya. Begitu juga pribadi saya, nama saya Aang Pajrin. Aang Pajrin Mahman, jangan salah ngomong mak. Di belah sonoan dikit saya ceramah dikatakan Eeng Pajrin. Eeng Pajrin tangannya hilang jadi Begitu juga lakob saya, julukan saya, orang-orang nyebutnya Ustadz Genzi. Mama juga jangan salah ngomong mah. Genzi, belahan kulonan dikit ada yang nyebut saya bukan Ustadz Genzi, Ustadz Gencet. Ini hati-hati. Lo kalau gencet diganti nyama aja digancet. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pribadi saya ya emang pas banget ya ngadepinnya pemuda. Emak-emak ya emang saya emang seringnya ngadepin emak-emak ya udah begini udah biasa bu. Ya umur saya baru usia 23 tahun. Ya alhamdulillah masih muda. Emang masih dakwah begini sampai nyari mangsa ya. Kalau mau punya mantu ya boleh makan kita. Mak kalau mau lihat TikTok saya, mama main TikTok agak? Main. Oh, mama rohan-rohannya mantep juga ya main TikTok. Nama TikTok saya Aang Pajrin, cek aja di situ ada. Siap. Nanti saya fallback, tenang. Follow aja dulu ya. Nanti juga kalau komen mah saya balas kok. Ya. Aduh, jangan. WA nanti ke rumah aja kita. Ya. Ini ngomong-ngomong perawan apa mama? Masya Allah. Bu, sebelum saya mulai saya pengen nyapa emak-emak nih, boleh? Jawab ya. Ibu, apa kabarnya? Jawab bu. Ya orang begitu mak ngejawabnya. Saya kan pakai lagu, emak nyanyi baik. Ujuk deh. Adroh boleh. Ulang lagi ya. Mama jawabnya begini, saya ajarin. Kabar baik, alhamdulillah. Bisa? Saya ulangin ya. Ntar saya bagi duit kalau bisa. Ibu, apa kabarnya? Cakep. Nah, belum kenal. Ini ngomong-ngomong, mama kerudungnya warna apa ya? Kerudung pink senyumnya pahit. Oh ternyata lagi gak punya. Bercanda ini. Ya Allah. Lagi bu. Lanjut. Kerudung apa sekarang? Oke siap. Kebagian semua. Kerudung hitam dipakainya panas. Oh ternyata kerudungnya belum. Benar. Masya Allah. Ada satu lagi, mau kerudung apa bu? Abu. Mbak comblang juga ini ya. Abu-abu nih ya. Kerudung abu, pura-pura telat datang. Oh ternyata kerudungnya bolengot. Masya Allah, kalau begini mau rame mah.
Benar. Kalau ceramah ya, kalau misalkan kita mau serius baik, nanti saya udah dipanggil lagi. Makanya kudu sambil tertawa, tapi udah yang penting mah kita ngaji baru tertawa, udah enak benar. Insya Allah. Jamaah ibu-ibu, adik-adik yatim yang dimuliakan oleh Allah. Ini temanya revolusi akhlak. Penting buat kita. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang ini pergaulan udah bahaya. Betul, Bu? Makanya penting buat kita untuk selalu mengawasi anak-anak kita. Nih, alhamdulillah Ustadz Firman menyediakan tempat. Beliau punya yayasan anak-anak yatim. Jadi kalau ibu punya anak-anak yatim, ayo kita taruh di sini. Bahkan beliau juga tadi ngomong ke saya, pengen banget nanti kedepannya belakang bikin asrama. Pokoknya kalau anak udah di pesantren aman mah, insya. Maka mudah-mudahan, ayo kita jaga anak-anak kita agar senantiasa anak-anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Siap ngaji, Bu? Jam berapa ini, Bu? Jam 10 kurang? Apa jam 12 siap? Berbalik duluan saya. Dikit aja, Bu, ya, jangan banyak-banyak, yang penting masuk, bener. Siap ngaji ya? Sedikit serius, cuman jangan terlalu serius, karena yang serius ujung-ujungnya disakitin terus. Anjay. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Wasiatul Mustafa dijelaskan oleh Kanjeng Nabi bahwasannya antakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Malaikat pengen jadi manusia dengan 7 perkara. Ini penting buat kita supaya tahu. Kenapa kok bisa malaikat pengen jadi manusia? Bu, malaikat itu enggak dikasih nafsu sama Allah. Yang dikasih nafsu mah manusia. Makanya malaikat enggak ada yang berbuat maksiat, enggak. Malaikat ada yang berbuat dosa, kagak. Tapi kalau manusia coba banyak, ada yang berbuat maksiat, ada yang berbuat dosa, udah campur aduk, bener Mak? Makanya ini penting luar biasa, malaikat kok pengen jadi kita. Kenapa? Dengan 7 perkara sebabnya. Yang pertama, mujalasatil ulama, sering duduk dengan para guru. Malaikat pengen jadi manusia karena pengen jadi manusia. Malaikat pengen jadi manusia, kenapa? Karena manusia selalu duduknya bareng guru. Makanya penting nih buat kita, anak-anak kita, ibu-ibu, bapak-bapak, sering duduk dekat dengan guru. Saya bisa begini karena sering duduk dengan guru. Makanya Mak, kalau duduk dengan guru itu enak. Mengapa saya katakan enak? Karena kalau duduk dengan guru itu banyak sesajennya. Benar, Bu? Makanya ayah saya selalu ngajarin ke saya, lu kalau pengen makannya berkatnya banyak, perut lu kenyang, duduknya sama guru. Buahan ada, benar, cemilan ada. Alhamdulillah. Ayo jadikan anak-anak kita supaya jadi anak yang soleh. Kalau bisa, jadikan anak-anak kita menjadi para ustadz, para kiai, agar senantiasa anak kita ini bisa dakwah, melanjutkan perjuangan Rasul. Benar, Bu? Anak kalau jadi ustadz, Bu, enak. Mengapa saya katakan enak? Jadi ustadz mah orang ada liburnya. Bahkan jadi ustadz mah orang ada pensiunnya. Coba kita lihat, emang ada Ustadz Anu pensiun? Kagak ada. Ustadz mah pensiunnya mati. Makanya enak banget jadi ustadz, apalagi udah acara begini, makan daging kita. Bener, Bu? Coba dah. Makanya saya ajak nih santri-santri saya. Kenapa? Dia mau ngawal saya, tapi dalam hati saya nggak begitu. Santri saya bukan ngawal saya tahu hatinya itu ngawal berkat gurunya. Bener, Bu? Maka ayo titipkan anak-anak kita dalam pendidikan agama. Kenapa? Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah, kata Nabi. Allah paling benci dengan manusia pintar dalam urusan dunia, jago dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan akhirat.
Wah, pinter banget urusan dunia mah. Coba kita lihat orang-orang berdasi, pakaiannya jas, sepatunya pantopel, pinter, tapi ujung-ujungnya korupsi. Bener Bu? Ya, coba MBG, tangkap polisi, KPK, bener. Masya Allah. Makanya kadang-kadang orang banyak yang pinter tapi jujur kurang. Maka oleh karenanya jadikan anak-anak kita menjadi anak yang pinter tapi jujur. Betul? Mudah-mudahan Allah jadikan anak kita menjadi anak yang saleh wassalehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo kita didik anak-anak kita dengan didikan agamanya Allah. Deketin dengan guru-guru kita. Kenapa? Karena insya Allah guru-guru kita ini selalu mengarahkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena anak ini selalu butuh bimbingan Bu. Ya, kalau anak nggak dibimbing itu bahaya. Makanya jangan suka ini kita bodoh amat sama anak. Ah, gua mau bodoh amat anak mau ngaji kek, mau kagak kek. Jangan. Ini mah kadang-kadang mak-mak kalau urusan sekolah mah nomor 1. Coba lihat dah kalau belah waktu subuh, tong bangun ngapain? Sekolah. Lah subuh mana? Bener nak? Kadang-kadang begitu. Neng bangun neng. Buruan mandi, ntar sekolah telat. Lah subuh bodoh amat. Naudzubillah nih. Ini yang harus kita perhatikan. Agama dulu. Makanya Imam Ghazali mengatakan tarbiyatul aulad qoblal wiladah wa tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak itu bukan cuma lahir, tapi ketika di dalam kandungan juga kudu dididik. Benar? Maka ayo jadikan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleha. Ingat, zaman sekarang zaman enggak tahu diri, zaman di banyak orang-orang banyak yang bunuh diri, banyak yang saling bertengkar. Wah, zaman sekarang Masya Allah banyak yang jual harga diri, bunuh diri. Makanya ibu kalau pengen cari calon mantu yang sejati, cari mantu yang selalu pegang kitab suci seperti AA yang berdiri di sini. Masih Insya Masya Allah Bu. Ya, maka mudah-mudahan doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh wasoleh. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, malaikat pengen jadi manusia wa'iyadatil maridi, orang yang kalau sakit kita tengokin. Ibu pernah kalau ngeliat orang sakit ditengokin Bu? Pernah? Alhamdulillah. Kalau kita nengokin orang sakit tuh girangnya minta ampun Bu yang sakit. Ya Allah, ngapa gua punya saudara namanya ya inget banget sama gua. Coba dah kalau kita sakit. Man kadang-kadang orang beda. Kenapa? Giliran yang sakitnya si miskin, bodo amat. Tapi kalau orang yang kaya, ilah deh, bawaannya gua udah banyak banget. Bener. Jangan suka beda-bedain. Ya, manusia mah sama di mata Allah. Ingat kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu enggak melihat apa yang kamu pakai, tapi yang Allah lihat a'malikum fi qulubikum, perbuatan dan hati kalian. Kalau kita berteman jangan suka pilih-pilih. Kadang-kadang kita kalau berteman yang kaya sama kita deketin, yang miskin mah jauh banget kita. Bener Bu? Ya. Kadang-kadang temennya juga sih ya suka nggak tahu diri, mentang-mentang kita nggak punya dijauhin, lah lagi punya deket banget. Benar, kita lagi punya sama Bu temen kayak kita nih orang kena ngaku temen sama kita. Tuh, tahu baik emak, ya coba belah orang punya, jangankan temen, rongoknya orang deketin sama kita mah. Ya, Masya Allah. Makanya Bu enak banget sebenarnya jadi orang kaya sama Bu ya. Makanya Islam kudu kaya Bu, benar? Ya, ibu nggak kaya biarin biar anak ibu kaya, amin. Bu, kalau orang kaya Bu enak banget Bu, mengapa? Kentutnya itu jadi doa. Ibu tahu? Coba dah kita punya teman kaya, babak sehat, ya. Ibu sehat Bu, kentut iya, alhamdulillah nggak apa-apa. Ya, namanya kentut angin, ditahan panas dingin, nggak seneng pulangin. Benar? Coba kalau orang miskin kentut siang kalah biasa tuh. Ya, makanya jangan suka dibeda-bedain. Ya, di mata Allah kita sama. Yang membedakan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah.
Maka ayo ya, siapapun teman kita yang susah kita tolongin. Kita kudu jadi teman yang sejati, jangan teman yang suka makan hati. Kenapa? Karena banyak orang-orang itu bermuka dua. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan oleh ulama, teman yang paling buruk haulai wa haulai, teman yang bermuka dua, di depan manis tapi di belakang nusuk. Bener Bu. Masya Allah. Makanya kata Bung Roma ya, ada di dalam syairnya. Apa syairnya Bu? Ada yang tahu nggak Bu? Saya lupa tuh apa ya. Yang mencari teman tuh Bu, mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka, mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan. Wah, cakep. Mama diem baik. Nggak mau dengar. Masya Allah. Maka mudah-mudahan ya kita bisa tengokin teman-teman kita yang sakit, siapapun dia. Selanjutnya, malaikat pengen jadi manusia wa ikramul yatim. Kenapa? Banyak orang yang masih peduli dengan anak yatim. Alhamdulillah. Tadi coba kita lihat anak-anak yatim tampil di sini Bu, saya girang banget tadi dari jauh. Ada yang hafal surat-surat. Wah, saya Bu belum tentu hafal Bu, saya gitu. Itu tadi bocah apal-apal banget surat Waqiah. Man tadi saya udah deg-degan baik di bocah surat Waqiah sampai udah apa orang ini. Lama juga. Tapi luar biasa, ini kebanggaan buat kita. Udah berani tampil diri di depan panggung, Masya Allah. Bu, Allah udah berfirman di dalam Quran surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada orang yang bohong agamanya, dia Islam tapi bohong. Siapa mereka? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang enggak peduli dengan anak yatim. Wah, kaya raya tapi masa bodoh dengan yang miskin. Ya. Allah lanjutkan wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka enggak peduli dengan orang-orang yang di bawah. Maka ini yang dikatakan Islamnya bohong. Maka jangan sampai kita ini menjadi Islam yang bohong. Allah ini maha adil. Allah adakan orang kaya supaya yang kaya nolongin yang miskin. Allah adakan yang miskin supaya yang miskin ngedoain yang kaya. Adil bagi Allah Bu. Nah kalau orang kaya semua, siapa yang jadi kuli bangunan? Benar? Mana ada kita yang ngebangun rumah? Kalau orang kaya semua, siapa yang nanam pisang? Siapa yang nanam padi? Lo orang makan beras kita. Benar Bu? Ini makanya penting bagi kita. Udah nggak usah kita suudzon sama Allah. Ya Allah, ini nasib kita begini baik. Jangan. Kita kudu qanaah. Terima apapun yang Allah kasih, ya bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka rezeki kita akan ditambah sama Allah. Amin. Ayo pentingin anak-anak yatim. Ya, jangan masa bodoh. Kenapa? Allah udah Nabi udah berfirman, ana wa kafilul yatim. Aku ini bersama anak yatim. Jadi anak yatim itu adalah anak yang paling disayang sama Rasul. Kalau ada orang benci dengan anak yatim, maka dia benci dengan Rasul. Betul? Ini kita penting nih. Man yatim itu di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la yutma ba'da ihtilam. Tidak disebut yatim kalau dia udah usia balik. Kenapa? Karena kalau yatim nggak ada batasan, aki-aki diusap palanya. Benar nggak? Ya udah, yatim itu ada batasannya, ya betul. Nah, kalau orang nenek-nenek ada diusap palanya, orang pantas banget kamu yang muda diusap, betul. Makanya yatim ada batasannya. Ustaz, bagaimana kalau misalkan saya punya yatim, tapi walaupun usianya udah balik dalam keadaan belajar, boleh disantunin? Boleh. Nggak ngapa-ngapa itu mah. Ya, kecuali dia udah bisa nyari duit dewek, udah bisa disebut yatim kalau udah balik. Ya. Nabi mengatakan bisababati wal wusta, aku ini bersama anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah. Deket. Makanya anak yatim itu anak kesayangan Nabi. Masya Allah. Mana Bu anak yatimmu? Ada? Mana baik? Coba ada yang berani naik ke panggung. Saya mau kasih pertanyaan nih buat anak-anak yatim.
Tak dulu, jangan naik semua, duitnya orang gagian. Ya, saya mau nanya nih buat adik-adik yatim. Ada adik-adik yatim? Ini mah yang berani, jangan semua duit saya habis. Oh, ini mah yang berani be ya. Iya, emaknya, iya emaknya ntar ada lagi dari Ustaz Firman tenang. Bagian saya, Bu, saya kesini lagi ngarepin amplop. Sama juga ya? Iya, lagi ngirim satu nasi dapur dah. Ya. Adik-adik yatim, saya mau nanya nih. Ustaz mau nanya nih sama Ustaz. Yang manggilnya Om apa A ya? Om kayak ketuaan A beda. Ya. Iya. Kanjeng Nabi lahir di kota mana? Sini maju. Ayo yang berani angkat tangan maju. Nah ini berani sini maju ke depan. Ya. Nah dulu, Neng namanya siapa? Sipa. Sipa. Orang mana Neng? Juruk. Orang Juruk. Iya, emaknya ada? Ada. Mana? Bapaknya yang nggak ada. Oh iya, ada nanya emaknya kan. Ya, namanya Sipa tadi. Berapa tahun usianya Neng? 9. 9. Tadi pertanyaannya Nabi lahir di kota mana? Saya ubah. Ya, Nabi hijrah pada tahun berapa Neng? Jadi berubah ya. Nanya nih, Ustaz mau nanya. Nabi lahir di kota mana? Mekah. Meninggalnya di mana? Di Madinah. Masya Allah, tepuk tangan Bu. Nah, ini penting buat kita nih. Ya, keluarin kantong dikit mah. Iya, orang ada cepean bener recehan ini Ki. Orang ada yang merah nih. Neng mau yang mana Neng? Warnanya mau yang mana? Ujuk gitu kan ngerti. Masya Allah Robi. Lo bocah ngerti ya berduit orang kalah sama emaknya. Ya. Kayak kasih 10.000 buat jajan es Neng ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sama-sama. Tepuk tangan Bu. Alhamdulillah. Ada yang mau lagi jawab? Kalau mau ada yang mau jawab langsung lari kemari. Ya. Yang nanya lagi nih. Ya. Nabi ditinggal ayahnya di usia berapa? Ayo. Hah? Itu mah 6 tahun mah ditinggal maknya. Ya deh, susah ini pertanyaannya. Kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Gua tahu semua itu mah. Anak Adrol nggak tahu itu mah. Iya, ntar dulu itu mah tahu semua. Ya, ini pertanyaannya agama aja. Ya. Jadi nggak ada yang tahu nih tadi nih. Ubah lagi ya. Siapa istri pertama Kanjeng Nabi? Mak diam dulu apa mak, jangan kasih tahu mak, biarin bocah. Ayo yang maju, sini maju. Pada kebay. Ayo siapa yang mau maju? Bagian recehan gitu buat beli jajan es mah lumayan loh. Iya. Bahkan siapa merahannya buat saya dari Ustaz Firman. Orang yang maju ini, emaknya apa yang maju ya? Malu. Ya yaudah bagi duit. Maju belajar. Saya dulu begitu, belajar naik panggung gue dulu, masalah malu belakangan. Ya, yang penting berani. Ayo siapa yang mau maju lagi nih? Saya kasih pertanyaan lagi nih buat adik-adik yatim. Ya. Kalian buat adik-adik yatim pertanyaan lagi nih. Angkat tangan maju. Tenang, ada Om Ustaz di sini. Ya, nggak usah takut. Mau dimakan ini mau. Siapa nama ayahnya Kanjeng Nabi? Maju sini. Ya. Neng namanya siapa? Gila. Berapa tahun? 11. 11 tahun. Dari mana? Seberang. Seberang mana ya? Seberang mana itu? Hah? Babakan Sabrang. Oh. Tadi pertanyaannya apa Neng?
ayahnya Nabi Muhammad. Kalau pamannya Nabi Muhammad siapa? Bingung dia. Saya mau ngetes mentalnya Bebo biar berani. Yang penting mau berani dulu. Benar? Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Abdullah, tepuk tangan Bu. Masya Allah, pinter solehah. Ya, jangan yang gedean, udah sama wes 10.000. Ya, ya. Alhamdulillah, jangan buat emak ya, emak ntar beda lagi dia mah. Udah 2 ada cukup ya. Ya buat ntar bayar parkir saya Bu. Segitu kan ngirangin anak yatim Bu, enak banget ngirangin, alhamdulillah. Nah, kalau kita ngegirangin anak yatim itu sama aja ngegirangin anak Kanjeng Nabi. Ya, buat adik-adik yatim jangan bersedih, tenang dong, ntar kayak kebagian. Ya ini mau buat pemanis be doang, insya Allah. Bu, jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir, malaikat pengen jadi manusia wa ikramil jari, saling memuliakan tetangga. Kita punya tetangga di dalam kitab Qomihut Tughyan, tetangga itu ke depan 40 langkah, ke belakang 40 langkah, ke kiri 40 langkah, ke kanan 40 langkah, itu tetangga namanya. Jadi tetangga kita itu Bu banyak. Nah, kita sama tetangga kudu saling memuliakan, saling menghormati. Insya ya, kita punya tetangga dikasih rezeki sama Allah, bisa kebeli mobil, kita sebut alhamdulillah. Ini mah kadang-kadang tetangga beli mobil dadanya begah ampek bengek. Ya Allah, kita kudu girang Bu. Ya, kita punya saudara girang, kita girang. Insya Allah hati kita juga dibikin girang. Jadi kita kudu begitu, hati kudu bersih, jangan punya sifat dengki. Kita kadang-kadang banyak orang yang gak suka dengan nikmat orang lain. Hati-hati. Al-hasud layak sudu abada. Orang kalau punya sifat dengki maka mual sukses hidupnya. Ayo kita kudu punya hati bunga terhadap apapun. Ya, kita ngelihat orang senang kita senang, ngelihat orang sedih kita sedih, ngelihat orang punya duit kita orang. Tapi insya Allah maka mudah-mudahan di antara perkara-perkara ini kita bisa belajar. Ya, ini perkara yang mulia. Ayo kita ambil pelajarannya walaupun sedikit, tapi insya Allah mudah-mudahan manfaatnya banyak. Amin. Ini ngomong-ngomong mama udah pernah pegel dari tadi, pantat udah panas, udah giol sini giol situ. Ya, udah jangan banyak-banyak Bu. Yang penting manfaat. Benar. Kadang-kadang kan ada yang ceramah lama banget, ceramah itu ibarat orang madang. Ya, orang madang nih lagi kenyang, dipaksa lagi yang banyak, ujung-ujungnya mun. Ya sama ceramah kebawatan banyak, mama mungkin. Benar. Udah sedikit aja, nggak banyak-banyak dari saya. Saya mama kalau ceramah nggak lama-lama supaya mama penasaran. Ya, insya. Tapi ini ngomong-ngomong mama tadi IG saya apa TikTok saya di follow belum? Oh, udah. Ya, ntar dari mulut ke mulut Maya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan sehari-hari. Ya, itu aja penyampaian dari saya. Mudah-mudahan ya adik-adik yatim Allah jadikan adik-adik menjadi anak yang saleh wassalehah. Allah jadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agamanya, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih buat tim Hadroh, penata acara, abang saya, juga tim Son, ya, dan semuanya, Ustaz Firman. Mudah-mudahan ibu-ibu kita semua bisa kumpul kembali di dalam silaturahmi kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan malam ini malam yang penuh rahmat, malam yang penuh kasih sayang, dan mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pribadi memohon maaf atas segala kekurangannya, baik tingkah laku, ucapan, dan yang lainnya. Mohon ya sekali lagi dimaafin Bu.
Alhamdulillah. Saya juga masih muda, masih butuh bimbingan dengan senior-senior saya, dengan guru-guru saya. Ya, doakan saya Bu ya. Mudah-mudahan istiqomah dalam ibadah, Allah selalu kuatkan dan menangkan di dalam dakwah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahul mu'afiq ila afwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron kepada guru kita Ustaz